Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Afifah. Saya mahasiswa PGHD kelas C PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan secara singkat perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan dibagi menjadi dua fase, yaitu pada masa prakolonial dan juga masa kolonial. Pada masa prakolonial lebih berfokus pada penyebaran pendidikan agama yang religius dan spiritual. Pada masa ini terjadi dari zaman Hindu Buddha, zaman Islam tradisional dan juga Kristen Protestan. Fase yang kedua yaitu pada masa kolonial. Pada masa kolonial dibagi menjadi tiga zaman, yaitu zaman penjajahan Portugis, zaman penjajahan Belanda dan juga Jepang. Yang pertama, zaman penjajahan Portugis. Abad ke-16, bangsa Portugis datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan ajaran agama. Mereka dibarengi oleh misionaris yang bertugas untuk menyebarkan agama di kawasan penduduk Indonesia. Pada tahun 1536, didirikan sebuah seminari di Ternate. Pelajaran agama juga diberikan diimbangi dengan pelajaran membaca, menulis, dan berhitung. Juga diajarkan bahasa Latin. Kedua, zaman penjajahan Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa, Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada akhir abad ke-16. Ada sistem pendidikan pada zaman ini, namun keadaannya sangat memprihatinkan, yaitu seperti hanya kaum bangsawan dan golongan tertentu yang berkesempatan untuk mendapatkan pendidikan, membaca, menulis, dan kegiatan berhitung diajarkan seadanya. Dan yang ketiga, pendidikan hanya bertujuan untuk mendidik rakyat agar menjadi pekerja dan untuk membantu perusahaan-perusahaan milik kolonial. Ketiga, zaman penjajahan Jepang. Peserta didik pada zaman ini harus membantu Jepang dalam peperangan sehingga anak-anak pribumi harus mengikuti latihan militer di sekolah. Pendidikan pada masa pendudukan Jepang yaitu ada sekolah rakyat, sekolah menengah pertama, sekolah menengah tinggi, dan juga sekolah kejuruan. Selanjutnya, pada tahun 1908 didirikan organisasi Budi Utomo oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dan juga Dr. Sutomo. Organisasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan atau mencapai kemerdekaan di Indonesia. Pada tahun 1912, adanya emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh Raden Ajeng Kartini, yaitu terkait persamaan dan kesetaraan pendidikan antara laki-laki dan juga perempuan. Pada tahun 1920 sampai 1922, cita-cita baru muncul dalam pendidikan, yaitu dengan didirikannya Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantoro di Yogyakarta. Dan pada tahun 1912 sampai 1926, sekolah berbasis agama didirikan seperti Muhammadiyah, Persis, NU, Serikat Islam, dan sekolah agama Kristen. Pada tahun 1945 sampai 1966, dibentuknya sekolah rakyat. Pendidikan ditempuh selama 6 tahun, kemudian berlanjut jenjang SMP dan SMA. Pada tahun 1966 sampai 1998, pada masa Orde Baru, era pembangunan pendidikan dengan adanya instruksi Presiden atau Impres Pendidikan Dasar. Selanjutnya pada tahun 1998 sampai tahun 2006, reformasi kebijakan pendidikan baru bersifat revolusioner, penggunaan kurikulum berbasis kompetensi. Kemudian, perjalanan pendidikan nasional setelah kemerdekaan, yaitu pada tahun 2006 sampai tahun 2020, adanya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, desentralisasi sistem pendidikan menggunakan silabus, lalu dilanjutkan dengan kurikulum 2013. Dan pada tahun 2020 sampai saat ini, perjalanan pendidikan selanjutnya yaitu dengan adanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini diluncurkan secara resmi oleh Bapak Nadiem Makarim pada Februari tahun 2022.